Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Zahra Febrianti dari kelas PGSD 4 ingin membacakan PowerPoint yang saya buat, yaitu karya tulis ilmiah. Slide kedua itu ada yang satu pemilihan topik penelitian dan contoh, yang kedua ada pemilihan masalah penelitian dan contoh, yang ketiga ada pembatasan topik penelitian, dan yang keempat penentuan judul dan contoh. Yang ketiga ada pengertian topik. Topik adalah kata serapa dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang umumnya adalah tempat landasan dalam tulis-menulis. Topik penelitian sosial dapat berasal dan masalah di lingkungan sekitar. Sebagai seorang yang akan melakukan penelitian, perlu setidaknya meningkatkan wawasan daya kritis. Memilih topik adalah pokok pembicaraan yang dipilih dan biasanya merupakan hal yang menarik untuk dikemukakan dan diketahui umum. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Pengertian topik penelitian. Pengertian topik penelitian adalah pokok dari penelitian atau pembicaraan dalam penulisan artikel ilmiah. Topik penelitian ini berada sebelum seseorang melakukan penelitian. Hal ini lantaran topik penelitian akan menjadi landasan dari setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. Contoh topik penelitian. Contoh topik penelitian sosial dapat dengan mudah dilakukan misalnya saja dalam wisata budaya atau perkembangan dalam masyarakat. Konkretnya, seseorang dapat melihat topik penelitian mengenai perkembangan desa adat Panglipuran Kabupaten Bangli di Bali. Yang kedua, dalam topik penelitian yang telah dicontohkan ini, kita dapat melakukan penelitian mengenai ada penglipuran dan perkembangan yang ada di dalamnya. Selain itu juga penelitian dapat menggali perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat di wilayah tersebut, yang dianalisa kemunduran dan juga kemajuan yang terjadi di dalamnya. Pemilihan masalah penelitian dan contoh. Memilih masalah penelitian ini adalah bahwa keputusan dan penentuan terakhir adalah terletak pada peneliti itu sendiri. Sebelum memilih masalah tersebut, dahulu peneliti harus menentukan topik penelitian. Pemilihan masalah. Pemilihan masalah penelitian yang tepat adalah masalah bagaimana menanyakan pertanyaan yang baik, yaitu pertanyaan yang sesuai dengan penting dalam konteks pendidikan. Meskipun tidak ada seperangkat standar prosedur untuk memilih masalah penelitian, pertimbangan faktor-faktor khusus perlu diperhatikan. Yang slide ke-6 ada syarat topik yang baik. Yang ke-1 ada topik harus menarik perhatian penulis. Yang kedua, diketahui oleh penulis. Yang ketiga, jangan terlalu baru, jangan terlalu teknis, dan jangan terlalu kontroversial. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Yang ketujuh, topik yang dipilih harus yang menarik. Yang kedelapan, topik yang dipilih ruang lingkup sempit dan terbatas. Yang kesembilan, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kesepuluh, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Yang ke-11, topik yang dipilih memiliki sumber acuan. Yang slide ke-7, pembatasan topik penelitian. Yang ke-1 ada pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif
mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Yang slide ke-8 itu ada cara menentukan judul. Tentukan permasalahan topiknya, tentukan ruang lingkup pembahasan, gali informasi dan berbagai penelitian. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Perbanyak referensi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.